nama aku Septiana Putri, NIM 211040336 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas C, dengan nomor absen 26. Di video kali ini, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Yuk kita lihat videonya sama-sama, let's go! Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Yaitu penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan seluruh kebutuhan material pendidikan yang sekaligus berkaitan dengan semua aspek yang ada di dalam usaha penyelenggaraan pendidikan yang berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran, fasilitas atau sarana prasarana, media pendidikan. Dengan demikian, semua kegiatan lembaga pendidikan harus teradministrasikan dan dikelola dengan baik. Selanjutnya, menurut para ahli, definisi manajemen yaitu yang pertama dari Mary Parker Follett. Manajemen adalah suatu seni karena melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. Yang kedua ada dari Harlow Knowles and Cyril O'Donnell, yaitu manajemen adalah suatu usaha untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Selanjutnya dari G.R. Terry. Manajemen merupakan suatu profesi khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya dari James A.F. Stoner. Manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh B.I. Fayol tahun 1841 dan sampai 1925, manajemen membahas hal-hal yaitu yang pertama ada teknikal. Teknikal itu kegiatan memproduksi dan mengorganisasinya. Dalam kegiatannya dengan pendidikan, lembaga pendidikan melakukan kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang siap kerja. Yang kedua, ada komersial, kegiatan yang membeli bahan dan menjual produk. Dalam lembaga pendidikan, kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik dan mengelolanya dengan pendidikan sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat. Yang ketiga, ada finansial, kegiatan pembelajaran. Lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, ada security, yaitu kegiatan yang menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan terletak pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal maupun eksternal. Pergaulan anak didik, terus dalam dunia luar dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang dapat merusak moral melalui pendidikan agama dan akhlak. Nah, ada akuntansi. Kegiatan akuntansi, lembaga pendidikan melibatkan kegiatan perhitungan, permasukan dana dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien. Tidak melaksanakan kegiatan pendidikan yang kurang profesional dengan kemampuan, apalagi kegiatan yang hanya menghamburkan uang sedangkan hasil kegiatan kurang bermanfaat. Yang keenam, ada manajerial, yaitu melaksanakan fungsi manajemen. Pendidikan membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sebagaimana adanya pengorganisasian dan pengkoordinasian untuk semua kegiatan kependidikan. Selanjutnya, apa sih fungsi-fungsi manajemen pendidikan? Selanjutnya, fungsi manajemen lainnya yaitu yang pertama ada planning, memutuskan apa tujuan untuk mengejar selama periode waktu ke depan dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua ada organizing, yaitu mengelompokkan aktivitas, menetapkan aktivitas-aktivitas, dan memberikan otoritas yang diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Terus yang selanjutnya ada staffing. Staffing itu menentukan sumber daya manusia yang diberlakukan dan merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Selanjutnya ada leading. Leading yaitu mengarahkan dan menyalurkan perilaku sumber daya manusia ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya ada controlling. Controlling itu yaitu mengukur
performasi terhadap tujuan, menentukan sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Kemudian, selanjutnya tahapan manajemen pendidikan. Perencanaan, yaitu yang menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan, bagaimana cara melakukannya. Terus yang kedua, membatasi sasaran-sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Yang ketiga ada mengumpulkan dan menganalisis informasi. Selanjutnya ada pengorganisasian, yaitu yang pertama menyediakan fasilitas-fasilitas, perlengkapan, tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun rangka kerja yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana-rencana sebelumnya. Terus yang kedua ada mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Terus membentuk struktur wewenang dengan mekanisme. Nah, selanjutnya ada pengawasan. Yang pertama mengevaluasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana. Yang kedua ada melaporkan penyimpangan-penyimpangan untuk mengoreksi dan mengajukan cara tindakan koreksi dengan membuat standar dan sasaran-sasaran. Selanjutnya ada pengarahan, yaitu menyusun kerangka kerja, waktu, dan biaya yang terperinci. Yang kedua ada memperkarsai dan menampilkan kepemimpinan dan melaksanakan rencana-rencana dengan pengambilan keputusan-keputusan. Yang terakhir ada tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, ada terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedua, terciptanya siswa yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, ada terpenuhinya salah satu dari kompetensi tenaga kependidikan atau tunjangannya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, ada terpenggalangannya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tunjangannya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan dan teratasinya masalah mutu pendidikan karena sebagian besar masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Oke, sekian video kali ini tentang manajemen pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.